bukan hanya orang pintar yang aku pakai gitu, tapi siapa yang mau. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never
saya mendengarkan firman Tuhan lewat pelayanan Ibu Pendeta Teti Sinulingga, dan ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya akan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu itu karena sukacita saya yang saya besar oleh karena keselamatan yang Tuhan beri, saya senang sekali untuk menceritakan Injil. Saya menceritakan Injil kepada siapa saja, kepada teman saya, kepada orang tua saya, juga saya mem-PA-kan adik-adik di rumah. Terus 1 tahun kemudian Tuhan berbicara juga kepada saya dari Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan berbicara, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi waktu itu saya langsung katakan kepada Tuhan, bukan aku Tuhan, aku orang kampung. Jadi waktu itu saya takut sekali, saya takut jadi pendeta. Saya berusaha untuk menghiraukan firman Tuhan itu. Saya berusaha untuk tidak mendengar, tapi semakin saya berusaha untuk melupakan, semakin jelas itu berbicara dalam telinga saya, dalam pikiran saya, membuat saya sangat tertekan, gelisah, bahkan rasanya susah untuk bernapas. Kemudian saya katakan kepada Tuhan, menjerit begitu, Tuhan, sebenarnya aku pun inginnya melayani Engkau, gitu. Tapi kan aku ini kan siapa, begitu ya. Jadi untuk apalah aku hidup kalau enggak melayani Tuhan? Saya katakan begitu kepada Tuhan. Namun ayat itu juga akhirnya meyakinkan saya. Waktu saya katakan saya mau melayani Tuhan, tapi jangan di garis depan, gitu. Kemudian Tuhan meyakinkan saya juga dengan ayat itu. Tuhan katakan, bukan hanya orang pintar yang aku pakai, gitu, tapi siapa yang mau. Waktu itu kamu hanya alat, gitu. Yang memberi otoritas kuasa itu Dia, Raja di atas segala raja. Kemudian saya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah seperti yang Tuhan mau. Jadi singkat ceritanya, tahun 2000 saya sekolah teologi untuk memperlengkapi diri dan menolong pelayanan yang ada di cabang Alitea Kuala. Tahun 2008 saya menjadi tenaga orientasi di cabang Alitea Kuala, sekaligus saya memulai perintisan ke Kampung Antara. Waktu itu jalan belum sebagus ini, walaupun hari ini belum bagus ya. Jalan itu sepi, tanah, kalau di profil tadi kan nampak ya, nggak ada batunya satu pun. Itu yang dicangkuli dengan masyarakat, gitu. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman, kadang dengan Ibu Tiur berdua, gitu. Jadi kami pergi ke sana berjalan kaki, mungkin pulang pergi itu yang jalan kakinya sekitar 20 kilo. Kemudian 1 tahun kemudian semakin berkembang pelayanan, Ibu Tiur tidak bersama saya lagi dan saya pergi sendiri. Karena sudah bisa naik sepeda motor dikasih sama jemaat, gitu. Jadi saya pergi kadang-kadang 2 hari tinggal di Kampung Antara supaya lebih banyak waktu bisa dekat dengan mereka. Siang hari saya pendekatan, kunjungan, dan pergi juga ke ladangnya supaya bisa dekat dengan mereka. Pada malam hari kami belajar firman Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu, Tuhan memberkati ya. Tuhan membuat ada orang yang diselamatkan. Yakin dia dosanya diampuni, yakin dia akan keselamatannya. Tambah hari, tambah tahun, Tuhan tambahkan terus orang yang percaya. Akhirnya tahun 2013 dibukalah ibadah perdana setelah 5 tahun melakukan perintisan di Kampung Antara ini. Jadi sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menolong, meneguhkan, menguatkan, memberkati, menghiburkan. Bahkan saya melihat bagaimana orang-orang percaya itu dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dibebaskan dari keterikatan-keterikatan dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa yang sangat mengikat mereka. Dan saya melihat jemaat ini hidup dalam firman. Mereka mengasihi Tuhan, memberikan waktu mereka, hidup mereka, tenaga mereka, uang mereka, bahkan mobil mereka. Kadang saya berpikir mereka memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan, yang saya pikirkan. Ya, bukan berarti pula pelayanan ini tak ada pergumulan ya. Saya cerita sedikit bagaimana satu bagian pergumulan yang pernah saya alami. Waktu itu dari Kuala itu sudah hujan.
Terus Ibu Pendeta Reguna bilang, nggak usah pergi karena kan deras gitu. Tapi dalam hati saya, Tuhan, mungkin mereka merindukan firman-Mu dan menantikan saya begitu. Jadi saya pergi, ya saya nggak pikirkan jalan itu begitu sulit karena hujan kan becek. Kadang-kadang jatuh naik sepeda motor itu nggak sanggup saya keluar dari situ, harus dijatuhkan dulu sepeda motornya, seret dulu satu bannya, seret lagi baru pindah rel gitu, baru bisa jalan. Tapi waktu itu saya hitung lebih dari 7 kali jatuh. Sampai-sampai saya memang mengasihi diri karena hari sudah mulai gelap. Enggak ada satu orang pun lewat. Belum, waktu itu mungkin masih sangat sepi sekali ya. Jadi saya duduk di tanah, di aliran air yang deras itu, saya katakan sama Tuhan, Tuhan sudahlah, cukuplah sampai di sini. Kalaupun gerimis saja mungkin orang kampung Antara itu enggak datang nanti belajar. Tapi waktu itu Tuhan menaruhkan di dalam hati saya, tidak ada yang terlalu berharga untuk diberikan jikalau satu orang saja di antara mereka itu bisa diselamatkan. Begitu Tuhan taruh dalam hati saya. Saya mengerti betapa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa itu begitu ya. Akhirnya ada kekuatan saya untuk pergi lagi. Saya nggak tahu bagaimana caranya waktu itu, kalau nggak ada orang yang menolong memang saya nggak sanggup lagi mengangkat kereta itu karena energi mungkin sudah banyak terkuras. Saya hitung itu dari Tambunan sampai Kampung Antara itu 5 jam belum tembus-tembus gitu karena jalan yang rusak dan becek. Terus waktu itu sampai di rumah keluarga Bapak Rani itu tahu jari kaki saya itu hampir putus dan saya nggak kerasa lagi karena mungkin sudah lamanya kena hujan, nggak berdarah lagi begitu. Sampai 2 minggu itu nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu karena bengkak. Terus pernah juga saya katakan sama Tuhan, Tuhan hari ini aku diusir gitu, aku dibenci, aku ditolak. Tapi Tuhan berbicara juga dalam hati saya, ya nggak apa-apa, kamu kan masih ditolak, dibenci, diusir, aku kan udah disalibkan gitu. Itu Tuhan tak memberikan kekuatan kepada aku, dan akan panggilan itu nggak pernah aku ragu. Hanya aku sendiri yang kadang-kadang mengasihi diri begitu. Iya, saya melihat juga tangan Tuhan yang kuat itu menolong. Bagaimana Tuhan mengizinkan ada tapak rumah untuk pembangunan gereja, membangun gereja juga pembangunan pastori. Menurut saya nominalnya itu tidak sedikit dan Tuhan mencukupkan itu. Dan harapan saya pernah katakan sama Tuhan, Tuhan bolehkah seisi kampung ini diselamatkan? Besar harapan saya supaya pos ini, Injil Kerajaan Allah itu, Injil yang murni itu tetap diberitakan di pos ini. Dan bukan hanya di pos ini, tapi juga ke timur, ke barat, utara, dan selatan, Injil Kerajaan itu tetap diberitakan gitu. Saya mendoakan, Tuhan munculkanlah orang-orang muda yang berpihak kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hatinya jiwa. Ya. Doakan terus kami. Terima kasih. Thank you.